Halo, bertemu dengan channel Dimas Fandi. Oke, seni bonsai kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi penganut agama lain. Oke, kita jaga bersama alam ini. Kita butuh alam ini, alam juga butuh kita pastinya, demi anak cucu kita. Jadi pesan-pesan saya, dengan adanya bonsai, baik bonsai kelapa ataupun bonsai yang lainnya, itulah awal kita untuk mencintai alam ini, mencintai apa yang sudah diciptakan dan kita jaga bersama. Oke, di kali ini saya akan menunjukkan proses dari awal. Jadi dari awal saya ada contoh. Ini ada pembusukan tadi lewat ya. Jadi ada pembusukan. Nah, ini pembusukan dari salah untuk penerapan penerapan dari potong ekstrim dan untuk memakai media air. Nah, itu dari yang saya tunjuk di situ ada pembusukan. Itu kesalahan dari saya karena waktu itu saya ada kegiatan lain. Itu jadi saya nggak kontrol, tidak tahu kalau pangkal dari tunas tadi kerendam air. Jadi terjadi sebuah pembusukan. Ini ada contoh bonsai kelapa ini, bakalan bonsai ya, bakalan bonsai kelapa ini yang saya tunjuk ini, jangan sampai air kena batang yang saya tunjuk. Jadi batas usahakan dibawa dari calon pelepah yang saya tunjuk barusan. Nah, ini saya beri contoh yang saya sudah ekstrim atau saya potong ekstrim. Nah, ini batas untuk air itu jangan sampai kena atas. Nah, hanya akar ini itu batasnya. Nah, saat meletakkan seperti ini, contoh ya, nah seperti ini, kita taruh pelan-pelan, hanya akar yang terendam, jangan sampai atas. Nah, itu. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk air, batas air itu usahakan hanya akar yang kena, jangan sampai kena atas. Oke, saya tampilkan lebih detail. Nah, batas akar ini jangan sampai bawahnya batang, jangan. Ini akan terjadi pembusukan. Nanti air itu naik ke atas lewat batang tadi. Nah, contoh misal ini ada saya kasih contoh yang masukkan ke botol aqua. Air yang saya masukkan itu batasnya ke bawah, hanya, nah itu saya gerakkan ya agar tahu, jelaskan. Oke, air itu batasnya hanya ada di situ, jangan sampai ada di atas. Nah, batasnya di situ saja. Saya bayang lagi. Nah, ini batasnya ya, jangan sampai ke atas. Nanti kemungkinan besar busuk, kemungkinannya sangat-sangat besar. Berapa persen kemungkinannya? Ada 90% lah ya. Lagi-lagi belepotan lagi karena masih baru pemula. Saya kemarin alasan lagi saya bangun tidur, sekarang alasan lagi pemula ya, maklum lah. Oke. Nah, contoh yang benar seperti itu. Nah, boleh dilihat dengan seksama. Itu setelah tebas ekstrim, saya pasti bungkus pakai plastik agar tidak terjadi pembusukan. Nah, ini ada contoh lagi.
Nah, contoh ini agar teman-teman tahu dan paham, akar yang saya masukkan atau bukan akar ya, calon bonsai kelapa yang saya masukkan hanya akar. Nah, ini hanya untuk contoh yang tadi buat pelajaran bagi kalian juga bagi saya selama saya mencoba, saya analisa beberapa cara, saya analisa, saya coba. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali coba, usahakan bagi mungkin yang sudah pernah mengalami atau seniornya sudah mengalami, coba yang seperti itu dulu. Nanti setelah kalian semuanya sudah melakukan, silakan, kalau sudah menerapkan ya silakan cari sendiri cara-cara yang terbaru. Ini masukan buat kalian juga bagi saya, karena saya melakukan kesalahan itu tadi. Bukan berarti saya itu senior ataupun saya itu profesional, bukan. Saya juga belajar dan saya analisa semuanya. Nah, ini saya buat contoh untuk akar ataupun tunas akar, tunas bonsai kelapa maksudnya, maaf, tunas bonsai kelapa, akarnya bisa cepat panjang. Triknya hanya seperti ini sebenarnya. Serabut kelapa yang tadinya nggak ada, kita kasih serabut kelapa. Karena saya analisa, yang saya tidak kasih serabut kelapa dengan yang tidak dikasih serabut kelapa, maksudnya dengan yang sudah dikasih serabut kelapa, itu beda pertumbuhan akarnya. Yang dikasih serabut kelapa, pertumbuhan akarnya lebih panjang dengan jangka waktu yang sama. Itu yang tidak dikasih serabut kelapa, itu akarnya pendek, lama untuk panjang. Nah, analisanya kemungkinan besar dari serabut kelapa itu ada sebuah, mungkin bisa dibilang nutrisi lah. Nutrisi itu baik untuk pertumbuhan akar, atau mungkin sebuah zat, mungkin saya nggak tahu ya yang lebih detailnya, pokoknya itulah teman-teman pasti tahu. Nah, cara naruhnya saya seperti ini. Nah, itu batasan akar. Nah, ini itu batasannya. Itu hanya sebagai contoh ya, bukan. Kalau yang saya lakukan yang pastinya serabut kelapa itu sudah tidak mudah lepas dari kelapanya tadi. Jadi ini untuk contoh. Nah, ini yang barusan saya buat contoh juga batasan air. Ini boleh dibuat apa ya, buat perbandingan, silahkan teman-teman buat perbandingan. Nah, ini saya beritahu, kalau sudah seperti ini, takut patok kelapanya pecah, silakan dikasih tadi itu kain di atas patok kelapa agar tidak pecah. Itu caranya. Kalau patok kelapa tidak dikasih kain tadi, kemungkinan besar patok kelapa itu pecah. Pertama, dikarenakan patok kelapa itu tipis. Yang kedua, karena cuaca. Apalagi langsung ditaruh di terik matahari, dia akan pecah. Kalau kepingin tidak pecah, ditaruh di tempat yang teduh, sangat teduh, tanpa ada matahari. Maksudnya tanpa ada terik matahari, terkena langsung sinaran matahari. Maksudnya seperti itu. Ini contoh-contoh, hanya akar saja yang saya masukkan. Nah, contoh
akar yang saya masukkan.